Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang luar biasa, yang hebat. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan membahas pelajaran PPKN kita, yaitu tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini sudah ada dari zaman dahulu, yaitu sudah terbiasa ada di masyarakat, kemudian digali dan dibentuk secara sistematis oleh para pendiri negara, sehingga kita bisa melihat bentuk Pancasila yang sekarang kita saksikan bersama-sama gitu ya. Nah, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali adanya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Deikoichi Junbi Chosokai ya. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Bapak Rajiman W. Diningrat. Nah, Bapak Rajiman W. Diningrat pada saat sidang BPUPKI yang pertama menanyakan kepada para peserta sidang, yaitu pertanyaannya adalah, wahai para peserta sidang, negara yang akan kita buat ini apa dasarnya? Negara yang akan kita buat apa dasarnya? Karena memang kita ini ingin membuat suatu negara. Jadi dasarnya apa? Apa dasarnya? Iya gitu ya. Nah, dasarnya adalah harus dasar yang benar-benar menjadi fondasi sebuah negara. Sehingga dasarnya ini tidak boleh rusak atau hancur karena zaman tertentu. Dasar harus kuat. Para Jiman W. Diningrat ini ketika membuka sidang dan menanyakan hal itu, ini menandakan bahwa dasar negara ini sangat penting ya, ibarat orang jika ingin membuat sebuah rumah, maka yang akan dia buat pertama kali apa ya dulu? Ya dasarnya, ya pondasinya, pondasi dulu. Semakin kuat pondasinya, semakin kuat juga rumahnya. Sama dengan kita ingin membuat sebuah negara, karena kan kita ingin membuat sebuah negara nih, ya. Jadi kalau pondasinya kuat, maka negara pun akan kuat begitu. Kalau pondasinya abal-abal, pondasi ngasal gitu, ya otomatis negara pun ya mungkin udah hancur dari zaman dulu negara kita. Tapi karena pondasi kita kuat, ini membuat negara kita juga kuat ya. Nah, kemudian para peserta sidang ditanyakan hal itu oleh Ketua BPUPKI Bapak Rajiman W. Diningrat ya, menanyakan itu negara yang akan kita buat apa dasarnya. Kemudian ditunjuklah kepada 3 orang pendiri negara. Yang pertama yaitu Pak Muhammad Yamin ya. Yang kedua ada Pak Supomo, yang ketiga ada Pak Insinyur Soekarno. Nah, apa saja pendapat mereka ya? Pendapat Pak Muhammad Yamin. Pak Muhammad Yamin ini pendapatnya ada 2. Ada yang secara lisan dan ada yang secara tulisan ya. Yang secara lisan pendapat Pak Muhammad Yamin ini yang pertama ada peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial.
Selanjutnya ada pendapat yang secara tulisan, ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ada kebangsaan, ada persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pernyataan secara tulisan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yamin, ya. Kemudian pendapat kedua disampaikan oleh Pak Supomo. Nih, Pak Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Pak Supomo, negara Indonesia merdeka itu sebagai berikut. Pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ini pendapat dari Pak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 pada saat sidang BPPKI. Kemudian kita lihat pendapat dari Pak Insinyur Soekarno. Nah, Pak Insinyur Soekarno ini pendapat ini. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ini pendapat dari Pak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, kemudian setelah rapat BPPKI dibuatlah yang namanya Panitia 9. Siapa saja Panitia 9 itu? Ada Pak Insinyur Soekarno, kemudian ada Pak Muhammad Yamin, Pak Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Mujakir, ya, Haji Abdul Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo, ya. Ini ada 9 panitia 9 namanya, ya, ada 9 orang. Nah, kemudian menghasilkan kesepakatan yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ya. Nah, kemudian yang mau kita cirikan adalah pada Piagam Jakarta ini ada sila pertama, ya. Sila pertama Pancasila itu berbunyi yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, kata Pancasila, sila pertama ini mendapat kritik dari saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur, yaitu J. Latuah Hari. Dia menelpon Pak Muhammad Hatta untuk mendiskusikan, ya, 7 kata Piagam Jakarta ini agar diubah sehingga 7 kata ini bisa mewakili aspirasi pemeluk agama di negara kita, seperti itu. Kemudian Pak Muhammad Hatta ini mengumpulkan beberapa kiai-kiai, tokoh-tokoh Islam, sehingga 7 kata pada Piagam Jakarta ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu, ya. Nah, sehingga kata ketuhanan Maha Esa ini bisa mewakili aspirasi dari setiap agama, pemeluk agama di negara kita. Baik anak-anak, itu Piagam Jakarta, ya. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, ya, ada yang namanya keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini dibuat setelah dibubarkannya BPU PKI. PPKI ini menghasilkan 3 hasil sidang, ya. Yang pertama adalah PPKI ini menghasilkan salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar, ya, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, PPKI ini menetapkan presiden dan wakil presiden. Presidennya pada saat itu Pak Soekarno dan wakilnya Pak Muhammad Hatta. Yang ketiga, pembentukan satu komite nasional untuk membantu presiden, membantu jalannya pemerintahan, ya. Itu sekilas tentang bagaimana proses perumusan Pancasila, ya.
dari awal tanggal 1 Juni, kemudian tanggal 22 Juni sampai tanggal 18 Agustus ya. Pancasila ini berproses sehingga full asli sekarang kita ketahui bersama, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kalian sudah hafal sila ini ya, jangan sampai kita orang Indonesia tapi nggak hafal Pancasila. Nah, itu sangat memalukan. Oke, baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini ya. Nanti kita akan diskusi pada pertemuan berikutnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, 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 semangat.